wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, hari ini Ustazah akan menyampaikan video tentang pembahasan materi. Yang pertama adalah tentang faktor bilangan, yang kedua adalah tentang kelipatan, yang ketiga tentang kelipatan persekutuan dan KPK. Oleh karena itu, simak video berikut ini. Selanjutnya, Ustazah sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah agar anak-anak dapat mengetahui tentang faktor bilangan. Yang kedua, anak-anak dapat memahami tentang apa itu kelipatan bilangan. Yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui tentang kelipatan persekutuan. Dan yang keempat, agar anak-anak dapat memahami dan mengetahui tentang kelipatan persekutuan terkecil. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita harus senantiasa menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak masih ingat tentang hadis kasih sayang? Ya, yang bunyinya man la yarham la yurham. Siapa tak sayang tidak akan disayang. Hadis riwayat Bukhari. Intinya, barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka kita tidak disayangi juga oleh orang lain. Kita lihat ke papan tulis pembahasan tentang materi faktor bilangan. Perhatikan di papan tulis. Soal nomor 1A. Faktor dari 12 adalah titik-titik. Maka anak perhatikan di papan tulis. Kita bisa menyelesaikan dengan cara membuat tabel seperti ini ya. 12 ya. Kita awali dari 1 kali berapa? Ini kali ya, di sini sebenarnya kali. Yang hasilnya 12. Maka 1 kali 12 ya. Kemudian urut ya, 2 kali berapa biar hasilnya 12? Ya, 6. Selanjutnya 3 bisa nggak? Oh ya, bisa. 3 kali 4 ya. Terus 4 kali 3 ya, 4 kali 3 sama dengan ini juga 3 kali 4 ya. Jadi kalau ada 3 kali 4 atau 4 kali 3, maka cukup ditulis 1 saja. Maka faktor dari 12 dapat kita tuliskan. Yang pertama 1, kita tuliskan 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Kemudian 4. 6. Dan terakhir adalah 12 ya. Paham ya anak-anak? Ya. Selanjutnya yang 1B ya. Kita melihat juga soal nomor ini ya. 1B. Ini ya, 1B ya. Faktor dari 24 adalah titik-titik. Anak-anak juga bisa menyelesaikan dengan menggunakan tabel ya. Perhatikan di papan tulis. Ya, dari 1 ya. 1 ini kali ya. Kali 24. Ya, betul. 2 bisa? Ya, 12 ya. 3 kali berapa biar 24? Ya, 3 kali berapa? 8. Kemudian 4 bisa enggak? Oh bisa, 4 kali 6. 5 tidak bisa. Sehingga dapat kita tuliskan dari tabel ini, faktor dari 24 adalah, tulis ya, 1, 2, berapa lagi? 3. Terus 4. Kemudian 6, 8, 12 dan 24. Inilah faktor dari 24. Paham ya anak-anak tentang faktor bilangan? Ya, Ustazah kasih contoh soal nomor 1A dan B. Selanjutnya soal nomor 2 tentang faktor persekutuan dari 4 dan 6. Coba kita cocokkan. Ya, faktor dari 4 ya, menyelesaikannya sama ya dengan tabel. Anak lihat. 4 dari hasil perkalian 1 kali 4. 2 kali 2. Sehingga faktornya kita tuliskan 1, 2. Kalau ada angka yang sama, tuliskan 1 saja. Kemudian 4. Sekarang faktor dari 6. Berapa saja? Kita tuliskan 1 kali 6. 2 kali 3. Sehingga faktor dari 6 adalah 1, 2,
3, dan 6. Nah, sekarang pertanyaannya adalah faktor persekutuannya dari 4 dan 6. Kita lihat angka yang sama. 1 sama. Ada. 2, faktor 4 ada 2. Faktor 6 ada. 3 tidak ada, 4 tidak ada, 6 tidak ada. Sehingga faktor persekutuan kita sebut ya. Faktor persekutuan dari 4 dan 6 adalah 1 dan 2. Ini jawaban untuk nomor 2. Paham ya anak-anak? Ada contoh lagi penyelesaian dari soal nomor 3 tentang faktor persekutuan, yaitu persekutuan dari 9 dan 27. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama dengan seperti nomor 2. Kita cari faktor dari 9 dulu. Pertama, 1 kali 9. 2, tidak bisa ya. 3 berarti. 3 kali 3 berapa? 9. Ya, sehingga faktor dari 9 kita tuliskan. 1, 3. Ada angka 3 yang sama, tidak usah kita tulis 2, 1 saja. Kemudian 9. Selanjutnya faktor dari 27. 1 kali 27. 2, tidak bisa ya, 27 bagi 2. Oh, 3. 3 kali berapa? 9. 4 tidak bisa. Sehingga faktor dari 27 kita tuliskan 1, 3, 9, dan 27. Sehingga dapat kita simpulkan jadi faktor persekutuan 9 dan 27 adalah, kita lihat angka yang sama. 1, oh sama, 1, 3. Yang lain ada lagi 9. Sehingga faktor persekutuan dari 9 dan 27 adalah 1, 3, 9. Paham anak-anakku? Ya, kita lanjutkan berikutnya. Anak, untuk selanjutnya adalah kita bahas soal nomor 5 ya. Perhatikan di papan tulis. Kelipatan dari 8 adalah titik-titik. Anak-anak diminta menyebutkan 5 ya. 5 kelipatan 8 ya. Berarti ini adalah dimulai dari angka 8 ya. Jadi ditambahkan atau dikalikan. Misalnya 1 kali 8. Ya. 2 kali 8. Terus ya. 3 kali 8. Ya. 16, 24, 8 kali 4 ya, 32, 8 kali 5, 40 ya, ini ya kelipatan 8 ya. Anak disuruh menyebutkan 5. Kemudian soal nomor 6, tuliskan 5 bilangan kelipatan dari 7. Berarti ini dikalikan juga ya, atau ditambahkan, boleh dikalikan 1 kali 7, 2 kali 7, atau ditambahkan kelipatannya 7 tambah 7 ya, begitu ya. Contoh kelipatan 7 yang pertama 7. Berikutnya ya 2 kali 7 atau 7 tambah 7 sama ya, 14. Tambahkan lagi 7 berarti 21. Tambah 7 lagi 28. Selanjutnya berapa? 35 ya. Anak diminta menyebutkan 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Betul ya anak-anak jawabannya ya. Selanjutnya Ustazah akan bahas soal nomor 7, yaitu mencari KPK. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Berarti nanti mencari ya kelipatan yang paling kecil ya. Kita lihat KPK dari 4 dan 5. Nah, kita cari dulu kelipatan 4 dulu. Tulis di sini kelipatan 4. Ada angka berapa saja? 4 tambah 4 lagi 8, 12, 16, 20 tambah 4 lagi 24, 28, 32, 36, 40. Sekarang kelipatan 5. Ini dan seterusnya ya anak-anak, bisa seterusnya. Kita coba kelipatan 5. Diawali dari 5 tambah 5, 10,
15, tambah lagi 5, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Kita cari sekarang kelipatan persekutuan. Ya, kelipatan persekutuannya dulu. Persekutuan 4 dan 5. Kita cari angka yang sama dari kelipatan 4 maupun kelipatan 5. Kita cari yang sama mana? Oh, ini 20 ya, sama-sama 20. Kita cari lagi. Oh, ini 40. Sehingga kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20 dan kita boleh tuliskan dan 40. Nah, pertanyaannya adalah carilah KPK. Ya, KPK dari 4 dan 5. Yaitu berarti cari yang terkecil dari kelipatan persekutuan ini. Di sini ada 20 dan 40. Mana yang paling kecil? Oh ya, benar ya, 20. Sehingga KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Paham anak-anak? Ya, untuk soal nomor 8 dan nomor 9 caranya sama juga seperti nomor 7. Anak-anakku, demikian pembahasan soal yang Ustazah sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Semangat belajar ya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.